Begini, Bapak kan sebelum kampanye sudah punya banyak pandangan ya, tentang Jawa Barat. Nah, apakah kunjungan-kunjungan Bapak itu mengkonfirmasi pandangan-pandangan Bapak sebelumnya? Iya, kalau kita kaji itu, kita keluhkan itu kepada badan dunia yang namanya World Trade Organization atau WTO, itu bisa disebut, diklasifikasikan sebagai dumping. Dumping itu kan adalah persaingan dengan cara yang tidak legal, yang tidak fair, tidak boleh. Ya. Jadi dengan kata lain, entah mereka itu memang dari perusahaannya yang melakukan dumping, ada bantuan dari pihak ketiga lainnya, misalnya pemerintah, saya tidak tahu. Tapi itu memang adalah perkara untuk WTO. Kalau memang demikian. Bagaimana Kertajati ini bisa lebih berperan di Jawa Barat? Kan mahal juga itu investasinya itu. Betul. Jadi sebetulnya Kertajati itu bersaing dengan Halim, ya. Kalau di karena ada bus itu ya. Karena ada bus itu. Gelincir di situ pasti masuk ke pemukiman. Itu tidak sehat. Tidak aman. Apakah tidak lebih bermanfaat Halim itu, mohon maaf, ditutup dulu gitu ya. Karena Halim itu kalau kita lihat bandaranya, dia kalau tiap bandar udara itu ada runway-nya dan ada taxiway-nya ya. Runway itu untuk mendarat dan tinggal landas. Taxiway kalau dia sudah mendarat atau tidak sudah mendarat, dia putar baliknya bukan di runway-nya, di taxiway. Halim tidak punya. Oh gitu. Tidak. Selamat pagi Tribuners, jumpa lagi bersama saya Adi Sasono dalam segmen acara Mata Lokal Pemilih. Dan saya mendapat tamu pagi ini, seorang pria yang luar biasa, istimewa, yaitu Bapak. Jadi malu. Bapak Ilham Akbar Habibie, yaitu calon wakil gubernur Jawa Barat. Beliau sudah, ini kedua kali bertemu saya ngobrol-ngobrol di studio Jawa Barat. Selamat pagi Pak. Pagi Pak. Sehat? Alhamdulillah sehat, terima kasih. Iya, saya pantau di berita-berita, Pak Ilham ini nggak ada istirahatnya kayak ini. Wah, udah menjadi lifestyle gitu. Iya, gitu. Oh, jadi lifestyle ya. Sudah berapa? Apakah seluruh kota kabupaten sudah di? Nah, mungkin lebih gampang saya menyebut yang saya belum yang pergi, belum. yaitu adalah Kuningan belum, Kota Banjar belum, dan Pangandaran belum. Rasanya yang Kuningan, Banjar, Pangandaran. Ya, rasanya yang lain semuanya saya pernah. Ya, maksudnya tidak tiap desa tentunya. Tapi pada umumnya sudah pernah masuk ke dalam wilayahnya. Tapi Kuningan belum, dan juga Kuningan, Kota Banjar dan Kabupaten Pangandaran. Itu, ya. Kalau Kuningan sekalian healing Pak di sana Pak. Oh iya. Iya, enak banget Kuningan. Enak Pak. ya. Iya, kopinya enak juga. Kopinya juga enak ya. Itu ada sumber air panas di situ. Iya, dari Ciremai ya, dari kebun Ciremai. Nah, mereka Kuningan itu sedang membuat program Ciremai sebagai muatan lokal Pak. Oh iya, jadi ini gunung yang harus dirawat sedemikian rupa karena gunung ini menghidupi mereka. Kuningan. Oh gitu ya. Itu program keren. Bagus itu. Iya. Kalau Pak PJ Gubernur itu mengatakan bahwa Kuningan itu harus menjadi Ubudnya Bali. Iya, Ubudnya Jabar. Ubudnya Jabar. Ya. By the way, saya juga tinggal di Kuningan. Tapi Patra Kuningan di Jakarta. Patra Kuningan. Bukan saya, ayah saya. Iya. Rumah saya nggak jauh dari situ. Ya. Masih dua Pak ya? Masih, kayak zaman dulu, nggak ada perubahan dong. Ini ayah, kalau ini saya sendiri. Iya. Pak Ilham, selama berkeliling di Jawa Barat itu, begini, Bapak kan sebelum kampanye sudah punya banyak pandangan ya, tentang Jawa Barat. Nah, apakah kunjungan-kunjungan Bapak itu mengkonfirmasi pandangan-pandangan Bapak sebelumnya? Iya, betul. Sangat, karena yang saya dari dulu selalu tekankan adalah perlunya kita berbanyak lapangan pekerjaan. Itu selalu disambut di mana-mana dengan sangat baik. Ya. Karena itu adalah kekhawatiran dan keperluan masyarakat skala besar ya. Semuanya punya tekanan terhadap itu. Banyak yang mencari, banyak yang belum mendapatkan, banyak yang mungkin pengen ada perbaikan dalam situasi kondisi ekonomi mereka. Jadi itu menjadi sumber daripada banyak sekali
tantangan-tantangan masalah-masalah yang kita hadapi selain dari ekonomi sebagai bidang itu sendiri, tapi juga yang lain misalnya juga sebetulnya ada kaitan langsung dengan itu. Nah, nanti formula Bapak yang Bapak tawarkan seperti apa Pak kira-kira? Iya, untuk memperbanyak lapangan pekerjaan tentu itu tidak bisa kita adakan dalam sekejap. Dia pun ada yang menurut saya kita bisa lihat sebagai tindakan jangka pendek, ada yang jangka panjang. Kalau yang jangka pendek itu lebih ke memproteksi yang sudah ada. Karena yang kita lihat kan banyak pabrik dia melepaskan karyawan, bahkan banyak yang tutup. Dan itu harus kita pantau, kita bantu mereka untuk tidak melakukan itu karena itu akan berdampak langsung kepada banyak karyawan di Jabar. Dan itu secara spesifik misalnya tekstil. Tekstil itu memang sangat tertekan. Dan itu juga diantaranya disebabkan oleh adanya import-import dalam jumlah banyak yang sebagian tidak legal. Jadi itu menyebabkan... Sebagian kecil atau besar? Nah, itu saya tidak bisa menilai. Kalau saya mendengar para pengusaha, mereka katakan dalam besar gitu yang tidak legal dan harganya juga tidak wajar menurut mereka. Harus dikaji ya. Tapi saya kira ada benarnya ya. Artinya harganya terlalu rendah. Terlalu rendah dan itu kata mereka itu di bawah harga pokok bahan pasokan. Itu kan tidak masuk di akal. Jadi itu kalau kita lihat, kalau kita kaji itu, kita keluhkan itu kepada badan dunia yang namanya World Trade Organization atau WTO, itu bisa disebut diklasifikasikan sebagai dumping. Dumping itu kan adalah persaingan dengan cara yang tidak legal, yang tidak fair, tidak boleh. Jadi dengan kata lain, entah mereka itu memang dari perusahaannya yang melakukan dumping, ada bantuan dari pihak ketiga lainnya, misalnya pemerintah, saya tidak tahu. Tapi itu memang adalah perkara untuk WTO. Kalau memang demikian, saya kira dalam hal itu, kalau seandainya insya Allah kita terpilih sebagai Wagub dan Cawagup tentunya, Wagub dan Gub, kita akan bersama dengan industri tekstil di sini ya, bersama-sama kita harus buat tindakan ya, karena di sini tentu tidak semua keputusan di tangan Pemprov kan. Ada banyak yang di Pempus dan saya kira pemerintah pusat itu juga tidak punya kepentingan untuk kehilangan begitu banyak lapangan pekerjaan. Jadi itu harus ada tindakan. Dan itu, tapi itu yang jangka pendek ya. Itu benar-benar dalam waktu cepat kita lebih memproteksi yang sudah ada. Jadi tidak kehilangan lebih banyak lagi. Kalau kita bicara mengenai mengembangkan lebih banyak, itu perlu waktu yang mungkin bukan beberapa bulan tapi mungkin di antara 2 dan 4 tahun mungkin ya. Nah itu perlu tentu menarik investor. Ya sudah banyak masuk ke Jabar ya. Dan Jabar itu termasuk provinsi yang paling banyak mendapatkan lapangan pekerjaan. Tapi memang dilemanya adalah pertama populasinya juga sangat banyak. Kedua, kalau ada pabrik baru belum tentu yang dapat orang Jabar. Karena terkait dengan kualifikasi. Jadi kita harus mendidik orang Jabarnya yang tinggal di sini, orang lokalnya, agar supaya mereka mempunyai kualifikasi yang diperlukan untuk mendapatkan dan bekerja di lapangan yang telah disediakan oleh investor baru. Nah itu juga kadang-kadang, jadi misalnya, karena dia kan tidak peduli siapa yang bekerja di situ, apa dari Jabar, atau dari Jateng, atau dari mana gitu ya. Yang penting orangnya sesuai dengan spek. Nah ini perlu kita perhatikan, sehingga perlu ada kolaborasi dengan sektor pendidikan dan sektor industri ekonomi agar supaya link dan match yang dulu memang sudah pernah ada, ini bukan kata kunci baru ya, tapi itu adalah satu hal konsep yang menurut saya punya nilai jangka panjang, karena memang link dan match itu selalu perlu kita adakan ya. Adanya keperluan harus disesuaikan dengan adanya supply daripada SDM yang mumpuni. Kalau menurut Pak Ilham, dari sisi supply sekarang apa yang perlu diperbaiki, Pak? Nah, dari pengamatan saya yang tentu belum 100% lengkap, tapi yang saya lihat banyak kurikulum dan juga termasuk pengajar yang ada di institusi-institusi pendidikan terkait dengan menyuplai itu SDM yang mumpuni, dan itu bisa akademis, vokasional, atau pelatihan dengan sertifikat. Mereka itu banyak dari pengajarnya mengajarnya secara normatif. Jadi dan kurikulumnya juga stagnan gitu ya. Jadi tidak cepat ya penyesuaian kurikulum terhadap apa yang diperlukan di industri. Kalau inovasi-inovasi yang kita lihat di industri terhadap teknologi, proses produksi dan lain itu kan pesat sekali ya. Karena teknologi berkembang dengan cepat sekali. Penyesuaian sektor pendidikan terhadap perubahan teknologi secara pesat itu mungkin terlalu lambat. Ya itu yang saya amati ya. Oke.
Nah, kita tadi kan banyak bicara lebih ke agak makro yang Jawa Barat ya, Iya. Soal industrialisasi, tenaga kerja. Betul. Nah, kalau UMKM gimana Pak? Pertanyaan bagus sekali. Saya kira UMKM itu juga salah dari 3 fokus kami dari segi ekonomi. Yang satu lapangan pekerjaan, pendidikan terkait, yang ketiga itu UMKM. Yeah. Nah, UMKM itu kita sadari bahwasannya lebih dari 90% lapangan pekerjaan yang disediakan di Indonesia pada umumnya, tentu juga di Jabar, itu datang dari sektor UMKM. Kalau UMKM itu, menurut saya pendekatannya itu mesti kita fokus kepada pimpinannya. Karena kalau kita membayangkan, kita ini ada UMKM, ada beberapa karyawan, ada pimpinan. Biasanya karyawan tidak terlalu banyak ya. Dan biasanya semua sektor bergantungan kepada kemampuan si pimpinan untuk mengerti bidang-bidang itu. Okay. Bidangnya bisa sangat berbeda ya. Yeah. Finansial, manajemen daripada orang, produk, pemasaran, transaksi finansial. Itu semuanya harus dimengerti oleh pimpinannya gitu ya. Dan kalau tidak mengerti, perusahaan mini sebenarnya itu ya. Cuman harus multitasking. Karena kan kalau di perusahaan besar kan ada bagiannya ini, bagian ini kan tidak. Dan biasanya juga itu seringkali perusahaan keluarga gitu ya. Jadi ada ibunya, ada anaknya, kadang bapaknya juga ikut. Kadang biasanya kan banyak kan yang dimana dikerjakan oleh ibu-ibu. Kemudian bapaknya mungkin punya pekerjaan lain gitu. Jadi ini kayak cari tambahan. Jadi benar-benar usaha kecil sekali, mungkin usaha mikro gitu ya. Jadi itu perlu adanya pembinaan juga dari segi bagaimana menjalankannya. Dan juga karena inovasi itu kelihatannya sangat penting. Kalau semua orang membuat barang yang sama, daya saingnya bagaimana tuh? Iya. Jadi itu perlu ada pengertian bagaimana kita membedakan suplainya diri. Bisa terlalu banyak itu kan. Iya, kalau semuanya cuma reseller aja, barangnya sama aja gitu. Jadi daya saingnya apa? Jadi suatu ketika itu ya stagnan ya, jadi tidak benar-benar berkembang dengan baik ya. Jadi, nah itu saya kira fokus di UMKM-nya itu mesti memberdayakan pimpinan. Jadi si pengusaha UMKM itu yang harus diberdayakan. Kalau dia sudah berdaya, maka kalau kita bantu yang bersangkutan dengan mendapatkan modal kerja dengan lebih mudah, itu akan lebih nyambung gitu ya, karena orangnya sudah mengerti. Kalau tidak ya bisa saja dia gagal lagi. Iya. Kan sebenarnya kalau kita melihat, ya saya kira Pak Ilham juga akan setuju bahwa masalah-masalah di UMKM itu kan ya soal usaha mereka tidak bankable, ya, soal tadi manajemen. Betul. Gitu ya. Nah, bankable itu kan sudah ada pendekatan yang namanya micro loan atau ultra micro. Jadi dengan kata lain, ultra micro. Iya, pinjaman tanpa agunan. Ya. Memang bunganya itu tinggi. Tapi itu karena memang banyak juga yang gagal. Jadi dia perlu ada cadangan gitu ya. Banknya nggak mau rugi juga ya. Iya, gimana ya kalau dia rugi, banknya kan juga harus mengawasi dia punya uang, karena uang itu kan berasal dari rakyat kan. Jadi oleh karena itu harus ada cadangan yang agak lebih besar, buffer gitu ya. Jadi suku bunganya lebih tinggi ya. Tapi itu memang karena banyak yang gagal gitu. Kalau di UMKM. Pak Ilham, ini soal ketenaga kerjaan, pengangguran dan lain ini, kalau di Jawa Barat yang saya amati mungkin ada hubungannya dengan fenomena tingginya kriminalitas jalanan. Kemudian banyak orang yang mengandalkan pendapatan dari ormas yang yang pasti itu ilegal. Nah, komentar Pak Ilham gimana? Ya, itu ada beberapa sisi yang kita manage. Pertama, hal terkait dengan peningkatan adanya kriminalitas, misalnya terkait dengan geng motor, itu memang berhubungan dengan kurangnya adanya lapangan pekerjaan. Jadi mereka harus hidup mencari mata pencarian, dan ya itu adalah yang mereka pilih gitu ya. Dengan segala risiko mereka dengan segala risikonya mungkin itu yang dia lihat ya, yang dia bisa jalankan ya. Jadi dengan kita insya Allah berhasil menyediakan lebih banyak lapangan pekerjaan, kriminalitas akan turun. Tapi itu jangka panjang. Atau menengah panjang lah ya. Kalau dalam waktu cepat ya kita harus bekerja sama dengan warga dan polisi gitu ya. Jadi ada pembinaan dari masyarakat, apa yang mereka harus lakukan untuk jaga diri terhadap
fenomena ini, dan juga harus kolaborasi erat dengan polisi. Polisi kan dalam hal ini ya teman masyarakat yang mau proteksi masyarakat dalam hal ini gitu ya. Sahabatnya kan polisi mestinya. Betul. Pak Ilham, nah kita bicara soal ini sekarang ke infrastruktur, Pak. Jadi di Jawa Barat ini ada Bandara Kertajati. Iya. Bapak saya kira bahkan sangat paham tentang soal penerbangan ya. Agak. Itu jangan merendah gitu loh, Pak. Ya, kalau kita amati, Pak, dari sisi jarak juga nggak terlalu jauh dari Jakarta. Di sebelah timurnya ada Bandara Semarang ya. Di Semarang ada. Di Solo ada, di Yogyakarta ada, di Bandung juga masih beroperasi. Nah, menurut Bapak gimana, Pak? Dan bagaimana cara mungkin Pak Ilham punya pemikiran bagaimana Kertajati ini bisa lebih berperan di Jawa Barat, kan mahal juga itu investasinya itu. Betul. Pertama, kalau kita lihat airport pada umumnya, dia itu hidup dari beberapa, kalau kita lihat airlines-nya ya, atau gerakan transportasi udara sendiri, itu ada 3 bagian. Pertama penumpang, kedua kargo, ketiga charter. Ya, penumpang itu maksudnya yang reguler ya. Ya, reguler. Yang reguler. Jadi sebenarnya ada 2. Penumpang terbagi ke reguler dan charter, terus ada kargo. Ya, kalau mengenai penumpang saat ini belum banyak, baik reguler maupun charter yang terbang dari Kertajati. Kalau mengenai charter, memang rencananya, dan saya kira itu sangat tepat, kita harus perbanyak jumlah khusus yang terbang dari Kertajati menuju ke Tanah Suci di Arab Saudi langsung, gitu ya. Jadi ada untuk umrah dan haji, gitu ya. Nah itu, tapi itu hanya mengisi sebagian, gitu ya. Untuk yang reguler, nah ini dari pengamatan saya, dengan adanya WUS, banyak warga kita di Bandung khususnya, mereka naik bus ke Halim, terus dari Halim dia naik pesawat dimanapun dia mau pergi gitu ya. Jadi sebetulnya Kertajati itu bersaing dengan Halim ya. Kalau di karena Hussein, ada bus itu ya. Karena ada bus itu. Jadi Hussein itu sekarang masih beroperasi, tapi sepengetahuan saya tidak boleh didarati oleh jet. Dan propeller saja. Propeller saja. Dan menurut saya itu tepat. Karena jet itu runway-nya atau landasannya itu terlalu pendek sebetulnya ya. Jadi kalau terjadi adanya dia gelincir di situ, pasti masuk ke pemukiman. Itu tidak sehat. Tidak aman. Nggak ada buffer zone gitu. Ada tapi ya nggak banyak gitu ya. Nggak banyak. Dan juga kalau dia muter, itu di atas kota. Jadi ini kota Bandung udah besar ya. Sudah 3 juta orang. Jadi kalau ada kecelakaan kayak Polonia dulu, betul ya. Itu harus keluar. Semua kota modern mempunyai bandar udara di luar kotanya. Ya, jadi semuanya ya. Dulu di Hong Kong itu yang paling terkenal di tengah kota. Tapi itu sekarang sudah pindah karena dulu juga dia harus susah sekali pendekatannya atau approach masuk ke bandar itu ya. Itu susah. Kalau di Kertajati kan enak gitu ya. Jadi tidak ada banyak gunung di situ. Jadi kalau cuacanya tidak baik, resiko yang ada di situ tidak seperti di Hussein gitu ya. Jadi saya kira itu sudah tepat. Untuk propeller dia kan landasannya jauh lebih pendek ya. Jadi itu oke. Jadi kalau mau kita terbang dari Bandung ke Jogja misalnya, atau Bandung ke Semarang, atau Bandung ke Semarang mungkin naik mobil ya. Tapi Bandung katakan ke Solo atau ke Surabaya, ya itu naik propeller. Kalau ide saya mungkin suatu ketika kita akan kaji apakah kita mau menghidupkan Hussein itu untuk airline kecil yang menerbangkan pesawat yang kecil hanya 20 penumpang. Cessna Caravan ya, yang mungkin 12. Atau yang lebih besar dikit ya, kayak N219, untuk terbang dari Bandung ke Tasik, Bandung ke... Di Jabar aja. Ya, itu saya lihat ada demand-nya ya. Karena, tapi mesti pesawat kecil gitu. Dan itu hanya untuk Jabar. Itu manfaat untuk Hussein. Tapi kalau kita mau terbang dengan jet, mestinya dari Kertajati. Tapi, dan jaraknya udah 1 jam dengan mobil dari Kertajati ke Pastur ya, itu 1 jam kurang lebih ya. Dan menurut saya oke. Mungkin agak jauh juga, tapi masih oke ya. Asal disediakan adanya transportasi yang murah gitu ya. Jadi sekarang bisa menyaingi WUS ini ya secara waktu. Tapi yang
perlu dikaji dan itu adalah harus dilakukan oleh Angkasa Pura. Apakah tidak lebih bermanfaat Halim itu, mohon maaf, ditutup dulu gitu ya? Karena Halim itu kalau kita lihat bandaranya, dia kalau tiap bandar udara itu ada runway-nya dan ada taxiway-nya ya. Runway itu untuk mendarat dan tinggal landas. Taxiway kalau dia sudah mendarat atau tidak sudah mendarat, dia putar baliknya bukan di runway-nya, di taxiway. Halim tidak punya. Oh gitu. Tidak. Dia itu memang jadi sangat rentan terhadap keterlambatan. Jika ada keterlambatan itu bisa bertumbuk-tumbuk karena untuk mengejar itu susah sekali. Jadi sebetulnya dan ada gerakan TNI dan ada gerakan VVIP. Karena kan ada tamu negara, ada pemerintahan kita, jadi seringkali itu terjadi. Jadi menurut saya memang tidak optimal sama sekali. Alangkah baiknya ada Soekarno-Hatta saja untuk yang jauh, misalnya ke Eropa, ke Amerika. Dari Kertajati mungkin paling regional ya, misalnya ke Singapura, Kuala Lumpur atau kemana. Dan juga khusus untuk Hajj dan Umroh. Yang lain internal aja, domestik. Kalau mau internasional ya nggak apa-apa, kita ke Soekarno-Hatta. Karena untuk kita bisa negosiasi dengan airline, dia juga terbang ke Tokyo dari Kertajati mungkin ke Batam. Dia perlu satu aja atau dua ke Bali, tapi kalau tiga mungkin dia ke Batam. Tapi kalau untuk regional atau domestik dengan jet itu bisa. Tapi dengan catatan Halim lebih baik ditutup untuk itu, karena itu bersaing gitu ya. Kan ini semuanya AP ya sekarang tidak ada AP 1 dan 2. AP itu Angkasa Pura ya. Jadi sudah merge kan, sudah jadi satu. Jadi kenapa dia harus bersaing dengan dia sendiri gitu ya. Jadi itu menurut saya logikanya ya. Jadi kan yang terakhir itu tadi kan sudah bicara mengenai charter, reguler, yang ketiga itu kargo. Nah, itu memang kita harus tinjau kembali konsep yang disebut sebagai Kertajati Airport City gitu ya. Kertajati Airport City. Ada kan itu aerotropolis kalau saya. Itu adalah perkembangan urban di sekitar airport atau bandar udara. Kalau menurut saya, kalau itu berfokus kepada penghunian, itu tidak akan berkembang dengan baik. Karena harus industri. Jadi yang kita di situ harus dorong adalah aerotropolis di mana fokus utamanya adalah industrinya. Industri yang memerlukan kedekatan dengan bandar udara, misalnya untuk ekspor gitu ya. Itu ada beberapa contoh yang cukup sukses, misalnya di Cina ada, saya nggak tahu ini cara ucapnya benar atau Zhengzhou kalau nggak salah ya, di Hunan atau Henan, saya juga nggak ngerti. Dia telah kembangkan konsep aerotropolis itu dan itu bagus, berhasil. Ya. Dan itu bisa menjadi contoh untuk Kertajati juga. Jadi kalau ini sebelum ada industri dia udah buat banyak ruko dan banyak jual tanah-tanah untuk rumah dan penghunian, ya dorongan ekonominya dari mana gitu ya. Dan itu akan kembali lagi seperti di tengah kota Bandung juga ya. Jadi itu cuma spekulasi, mohon maaf ya, tapi cuma spekulasi tanah aja buat saya. Tapi ekonominya di mana? Yang penting kan harus ada ekonomi yang mendorong adanya orang yang mau beli ruko atau rumah kecil gitu, atau rumah di situ ya. Kan sebenarnya sudah ada rencana Rebana itu kan, Pak? Iya, tepat. Jadi Rebana itu kan sebagai kawasan besar ya, Cirebon, Subang, Majalengka, Indramayu, itu kan menjadi seperti industrial zone besar yang baru. Jadi melengkapi yang sudah ada di antara Cikampek dan Bekasi ya. Jadi itu nanti pantura dari Bekasi sampai ke Cirebon itu semuanya agak ke industri. Itu juga dimudahkan karena pertama infrastrukturnya relatif lengkap. Ada kereta api, ada tol, ada kereta api cepat, bahkan ada bandar laut atau pelabuhan ya di Patiman, biarpun belum operasional full, dan ada bandar udara, mau apa lagi, udah lengkap gitu ya. Dan jadi itu yang asas untuk industri itu. Nah, kalau itu sudah berkembang tentu orang akan pindah ke situ karena dia dapat pekerjaan di situ kan. Itu yang memang menurut saya adalah masa depan daripada pantai utara seperti itu. Itu benar-benar industrial zone gitu ya. Nah, ini memang agak berbeda. Kalau saya boleh tambahkan satu hal, kita lompat ke selatan ya. Wah, itu sebaliknya gitu ya. Pantai selatan. Saya juga sudah banyak keliling di situ. Hal utama yang harus kita bagikan di situ adalah infrastruktur. Ya. Karena kalaupun kita memberdayakan mereka dengan beberapa cara, tapi infrastrukturnya masih seperti itu, akan mandek tetap. Karena ya gimana itu, kalau menurut saya pernah menggambarkan itu sebagai, kan kita kenal yang namanya middle income trap, tau kan? Kalau di situ lower income trap. Karena dia nggak bisa keluar dari itu. Ini jadi seperti ini, Pak ya? Itu kayak jebakan gitu ya. Kita harus buat infrastruktur. Kalau nggak, ya lama untuk dia nanti kalau mengandalkan kepada ekonomi yang setempat saja, dia nggak akan kemana-mana. Ini potret
potensial dari isu kesenjangan utara selatan jadi. Itu dia. Jadi di tingkat dunia kan seperti itu ya. Iya. Ini kuncinya salah satunya adalah infrastruktur. Dan itu perlu jalan tol, perlu jalan provinsi juga banyak yang perlu kita perbaiki. Bukan saja tutup lubang-lubang yang ada, tapi juga mungkin membuat lebih lebar sedikit. Dan memang itu perlu investasi ya. Dan kalau kita bicara mengenai jalan provinsi itu kan harus dari Pemprov ya. Nggak bisa dengan investor karena nggak ada tolnya kan. Kalau jalan tol itu ya bisa dengan investor ya. Itu lain lagi. Dan itu sedang dicoba, memang sudah ada rencananya, itu bukan ide baru. Tapi perlu kita tuntaskan karena belum berhasil kan. Karena yang sedang dicoba itu dari Cilenyi, lewat Garut, Tasik, Ciamis, lewat Pangandaran, terus ke Cilacap, terus ke Jogja. Kalau itu masuk di akal. Kalau menurut saya, ya itu boleh dijual sebagai satu paket dari Cilenyi sampai ke Jogja. Karena Jogja itu destinasinya jelas gitu ya. Jadi kalau kita bisa membayangkan, bisa naik mobil dari sini ke Jogja, wah berapa banyak orang akan dengan mobil ke Jogja. Daripada lewat Pantura, ya lewat sini aja, lewat selatan. Oh, bagus sekali itu. Kemarin saya ngobrol sama dua calon di Pilkada Pangandaran, Pak. Ya memang apa namanya itu ya, Cigatas ya. Cigatas. Jadi tol itu sebutannya Cigatas ya. Oh ya. Cigatas. Mungkin Cilenyi, Garut, Tasik ya. Ada yang sampai ke Cilacap, Ketaci ya. Itu C-nya dari Cilacap ya. G-nya Gede Bage apa ya. Mungkin Cigatas. Nggak sampai ke Jogja nanti. Itu indah sekali. Bayangkan satu pantai selatan sampai ke Jogja itu diberdayakan. Wow. Mereka bilang itu bisa dari Bandung ke Pangandaran bisa cuma 3 jam kalau. Oh iya. Jadi Pangandaran akan semakin ramai, semakin itu yang diharapkan pemerintah itu. Dan Garut bisa terbuka itu sebenarnya. Iya, bagus itu. Potensi di situ banyak sekali. Bukan saja untuk pariwisata, biarpun pariwisata memang penting. Tapi kalau itu sudah kebuka juga potensi ekonomi lainnya ya. Misalnya pertanian yang ada di situ, ada juga manufaktur ada di situ. Ada potensinya di situ jelas. Ya, Pak. Silakan. Salah satu pariwisata, kita ngomong pariwisata. Pariwisata itu akan menjadi salah satu tulang punggung pendapatan daerah ya kan ya, Pak ya. Iya, tergantung daerahnya. Tergantung daerahnya. Nah, yang mana ya? Oke. Gubernur yang sebelumnya Pak Kang Emil itu mengatakan seperti itu bahwa salah satu pemulihan COVID itu nanti akan ada di pariwisata itu, pemulihan ekonomi. Nah, tapi masalahnya kan sekarang akan susah mendatangkan wisatawan dari luar daerah kalau melalui bandara karena harga tiket mahal. Ya. Komentarnya, Pak. Oke. Komentarnya sekarang mengenai para wisatawan dulu bagaimana misalnya gini. Bukan tiketnya mahal. Mungkin pertanyaan saya perlu saya perjelas bahwa. Silakan. Karena tiket mahal itu orang susah memikir beberapa kali untuk terbang ya, kemudian terbang ke wilayah Jawa Barat. Tetapi, nah bagaimana kira-kira adakah cara lain yang mungkin dipikirkan Pak Ilham untuk mendatangkan wisatawan selain kita menunggu tiket murah gitu? Iya. Pertama kalau kita bicara Jabar ya, menurut saya banyakkan wisatawan yang datang ke Jabar bukan datang dengan pesawat. Dia datang dengan mobil. Dengan mobil ya? Iya. Mobil itu terutama dari Jakarta. Ya kita sebagai orang Bandung ya. Tiap weekend itu penuh dengan orang Jakarta. Tapi mereka ke Bandung saja. Karena tidak ada destinasi lain selain puncak mungkin ya. Iya. Nah, kalau kita membayangkan jalan tol misalnya dilengkapi, misalnya dari ke selatan dari Jakarta, dari Cibubur sampai ke sekarang sudah ke Cibadak ya. Tinggal dikit lagi sudah ke Sukabumi. Itu diperpanjang sampai ke Pelabuhan Ratu. Nah itu saya kira Jawa Barat sebagai destinasi pariwisata akan terutama dihidupkan oleh masyarakat yang hidup di Jakarta. Karena dia adalah destinasi yang mudah mereka jangkau dengan hanya menggunakan mobil. Itu sudah terjadi ya. Tiap weekend, tiap liburan panjang mereka cari, tidak semuanya terbang ke Bali gitu ya. Memang kalau soal tiket mahal itu memang benar, tapi
kalau kita lihat wisatawan ya. yang datang ke Jabar kan banyak dengan mobil ya, bukan dengan pesawat. pesawat. Terpengaruh itu ya. Tidak terlalu pengaruh. Jadi tapi di lain pihak saat ini juga biarpun masih lumayan ramai, tapi bisa lebih ramai lagi kalau daya beli masyarakat meningkat, dan itu kan menurun di mana-mana, termasuk di Jakarta. Jakarta memang menjadi sumber utamanya karena Jakarta, kalau kita lihat Jakarta secara terisolasi, anggaplah Jakarta menjadi negara misalnya. Dia udah maju, udah di atas kriteria yang kita harus terapkan untuk keluar dari yang kita sebut sebagai middle income trap atau jebakan negara berpendapatan menengah. Dia sudah di atas itu, sudah di atas $20.000 per orang per tahun. Di mana batasnya adalah di kurang lebih $12.500 per tahun. Jadi udah lewat Jakarta. Jadi dia udah masuk ke dan Jakarta kan negara makmur gitu bisa ya. Kayak negara makmur gitu ya. Tapi ya memang jadi kita harus fokus ke situ ya. Destinasinya untuk orang-orang yang tinggal di Jakarta itu mau kemana? Kan tidak tiap kali kalau kita ini satu keluarga, bapak, ibu, 2 anak atau 3 anak, kan tidak dikit-dikit libur naik pesawat, ya pasti mahal juga. Jadi dia paling suka naik mobil. Dan dari pengamatan saya, kalau kita kembangkan pariwisata di Indonesia, itu banyak sekali yang lebih suka di gunung. Karena cari udara yang sejuk. Jadi, apalagi kalau kita di Jakarta tiap hari panas, kita mau cari yang sejuk, di mana kita bisa bernafas dengan enak, bisa melihat lingkungan yang asri gitu ya. Tapi ada juga yang suka di pantai. Ya, jadi itu juga ada. Contoh kan banyak orang Indonesia kalau dari Jakarta kalau dia liburan ke Bali ya. Tapi pertanyaannya apa mereka ke pantai? Mungkin tidak ya. Sebagian kecil menurut saya ke pantai. Ibu-ibu kan nggak suka di pantai ya, takut hitam gitu ya. Kalau bapak-bapak ke pantai ya sekali-sekali aja. Paling untuk makan ikan di pantai, itu suasana khas gitu ya. Jadi yang dicari di Bali apa kalau bukan pantai? Jadi cari suasana dan ada dia bisa makan di sana sini, bisa belanja dikit-dikit. Banyaklah kegiatan yang bisa dilakukan di Bali. Ini itu kita harus tiru di Jabar seperti itu gitu ya. Pantai menjadi kayak background gitu ya. Belum tentu kita mau ke pantai, tapi kita berada di satu restoran yang berhadapan pantai, kita menikmati bunyinya ombak, angin dari laut. Itu di Pangandaran, Pak. Itu bisa di Pangandaran dan banyak kota-kota lain di Pantura Selatan, di Pansel. Pantai Selatan. Iya, di Pelabuhan Ratu juga bisa sebenarnya. Dan ada banyak kota-kota lainnya. Dan itu perlu ada jalan yang menyambungkan kota-kota itu, bukan tol, mungkin lebih ke jalan provinsi, tapi yang bagus. Itu bisa menjadi kayak Riviera gitu ya, Rivieranya Sunda atau Jawa Barat, itu di Pantai Selatan gitu. Dengan banyak kota kecil-kecil di mana suasana yang menjadi hal utama yang dicari, bukan dia harus mandi di laut gitu ya, belum tentu menurut saya. Oke, nah sekarang geser ke kampanye, Pak. Kampanye. Ayo. Nah, Pak Ilham dan Pak Saiku itu kan kalau dari sisi usia kan senior ya. Ada beberapa lawannya yang lebih muda. Gitu. Iya, betul. Nah, bagaimana sebenarnya Bapak bersaing dengan mereka secara tenaga, secara Ya, oke, kalau soal tenaga memang itu harus kita jaga ya. Kalau saya dari dulu mencari keseimbangan saya itu melalui beberapa hal yang saya kerjakan juga, biarpun kerjanya memang intensif gitu ya. Yang penting itu tentu adalah buat saya beberapa hal. Pertama, olahraga. Itu saya harus jaga. Olahraganya apa, Pak? Saya renang kalau bisa tiap hari, tapi kadang gagal karena waktunya nggak cukup, dan jalan pagi juga ya. Kadang juga treadmill. Tapi ya tergantung dengan waktu yang ada. Itu memang tidak bisa standarnya sih saya jalan pagi habis itu renang. Tapi kalau misalnya nggak sempat, hanya jalan pagi aja atau hanya renang malam-malam gitu ya. Tapi kalau itu saya harus jaga benar-benar biar saya tetap fit. Kedua, pola makan. Jadi saya coba selalu makan dengan berimbang gitu. Banyak sayur, banyak buah, jangan terlalu banyak karbohidrat, banyak protein gitu ya. Dan minum vitamin tiap pagi. Selain dari itu, pola tidur harus di-manage. Itu paling sulit buat saya. Nah, karena kampanye ini ya? Iya, tapi alhamdulillah saya punya satu keuntungannya, itu adalah saya bisa cepat tidur. Jadi saya tidur dalam waktu beberapa menit udah tidur. Tapi kadang ya nggak bisa tidur karena masih ada kegiatan gitu, masih ada sesuatu yang harus kita kerjakan.
Tapi saya bisa cepat tidur. Kamu membatasi tidur maksimal jam berapa, Pak? Terus terang saya susah tidur sebelum jam 12. Ya. Oh. Sebelum susah. Kalau sudah capek sekali, baru saya tidur sebelum jam 12. Kalau enggak, saya pasti masih baca atau jawab-jawab email atau WhatsApp. Karena kalau dalam satu hari belum tentu sempat jawab semuanya. Tapi itu malam biasanya. Bangun paginya? Ya saya tentu bangun untuk subuh ya. Tapi habis itu saya biasanya tidur lagi. Minimal sejam lah gitu ya. Jadi agak lumayan. Ya, biar fresh ya. Ya fresh ya, itu kebiasaannya. Jadi habis itu ya saya begitulah kurang lebih. Ya itu penting ya. Jadi kalau menurut saya umur penting ya. Karena tentu kalau saya bandingkan diri saya misalnya 20 tahun lebih muda, ya tenaganya mungkin lebih banyak ya. Tapi tidak berarti kalau kita sudah berusia kita tidak punya tenaga ya. Karena itu bisa dijaga. Ada juga orang yang memang 20 tahun lebih muda dari saya tapi tenaganya kurang karena dia tidak menjaga dirinya gitu ya. Ya. Selain daripada apa yang saya sampaikan, buat saya yang penting juga adalah keseimbangan yang lain, lebih ke mental gitu ya. Di situ buat saya spiritual penting ya. Jadi saya menjalankan itu sebagai ibadah, tapi saya sadar itu juga sekaligus menyeimbangkan saya dalam hal spiritual atau mentalnya, mental health gitu ya. Mental health ya. Iya. Dan kedua juga saya memang suka musik. Oh. Iya. Nah, ini musik apa, Pak? Klasik pasti. Oh, berbagai macam. Iya. Dan kalau saya sendiri main piano, tapi saya nggak sempat main tiap hari. Bahkan tiap minggu pun juga belum tentu. Tapi kalau main piano saya memang hanya klasik. Tidak bisa jazz. Saya pernah coba belajar jazz tapi saya nggak bisa. Itu bukan skill saya. Karena saya dulu kan lama di Jerman ya. Dan orang Jerman itu kayaknya waktu saya belajar itu ibu-ibu yang mengajar saya, mereka itu lahirnya mungkin di tahun 1910, 1920. Jadi mereka agak jaga jarak dengan jazz gitu. Mereka tidak mengajarkan itu. Jadi saya klasik kok kalau main piano. Ya. Komposer idolanya siapa, Pak? Oh banyak, tapi saya suka dengan Mozart karena itu sangat soft gitu ya, soft tapi sekaligus tidak enteng sebetulnya, tapi ringan tapi mempunyai kompleksitas yang menurut saya menyenangkan. Jadi kompleks tapi ringan gitu ya. Saya suka Bach itu buat banyak orang itu kayak kita baca persamaan matematik gitu ya, karena sangat metodis gitu ya. Tapi ada keindahan dalam metodologi itu menurut saya. Saya juga suka yang agak bernuansa lokal kayak mungkin nggak kenal Bela Bartok itu dari Romania, atau Dvorak itu dari Czech, atau Grieg dari Norwegia. Itu di abad ke-19 banyak komposer yang memang dia membuat musik klasik tapi kita dengar ini dari negara ini, dari negara itu ya. Jadi kalau komposer yang lebih populer, Pak, kesini. Maksudnya yang klasik, musik klasik atau musik modern? Musik yang populer, yang bukan klasik, ya pop. Oh, banyak sekali yang saya suka. Saya juga lumayan kontemporer karena belajar banyak dari anak-anak saya. Iya, jadi saya suka yang agak jazz gitu ya. Tapi tidak harus jazz full gitu. Ada yang soft jazz atau yang semi jazz itu juga. Bukan standar gitu ya? Bukan. Kalau di Indonesia saya suka Malik and the Essentials. Itu bagus saya. Bagus ya. Atau juga musiknya rumit tapi kita yang masih enak dengar ya. Ya, enak. Saya suka juga yang pop kayak siapa ya? Chrisye, tapi itu agak klasik ya, klasik. Itu klasik pop gitu ya. Atau juga Kahitna, saya suka. Iya. Itu bagus. Dan mereka yang main juga seumur sama saya itu. Kayak itu kayaknya memang selera umur saya gitu. Kalau kita tanya sama anak-anak kita belum tentu datang kayak itu apa ya? Iya. Terbatas sama itu. Kalau rock sudah nggak suka, udah nggak bisa. Masih bisa rock. Oh, ada rock yang bagus menurut saya ya. Karena itu memberikan energi gitu ya. Kalau kita ada rock itu, misalnya, yang dari luar itu saya suka dengan Avril Lavigne. Oh ya. Itu yang cewek dari Kanada. Complicated tapi kasih energi gitu ya. Kita kan. Ya, bagus itu ya, saya suka. Tergantung dengan suasana. Kita kan menggunakan musik itu untuk dia menambah sesuatu kepada sesuatu tertentu. Kalau kita misalnya kita bersantai-santai di pantai, kita lagi mau leha-leha, mau ini mendengar rock agresif kayak gitu mungkin kurang cocok. Iya, oke. Jadi sebenarnya Pak Ilham ini cukup terbuka semua aliran musik ya.
sampai dengan yang saya baru belajar dari Pak Syaiko atau Ustadz Syaiko itu adalah musik Sunda. Oke. Ya, kan ada video klip akan lagi dibuat lagu yang dikarang oleh Pak Syaiko dan teman, saya kira, dan dinyanyikan oleh Pak Syaiko. Pak Syaiko musisi juga? Penyanyi. Oh, maksudnya pinter saya. sekali loh, gitu. Suaranya bagus loh. No kidding ya, benar-benar bagus loh. Pak Dede. Oh, dan kemarin buat kesini mungkin enggak tereksplor itu. Baru tahu dari Pak Ilham ini. Bagus ya. Okay. Jadi juga kalau suaranya memang sangat cocok untuk bernyanyi dan juga untuk untuk baca ayat-ayat Al-Quran. Bagus kali. Ya. Jadi itu punya talent di sini. Ya. Musik itu seberapa besar sih pengaruh buat Pak Ilham untuk misalnya sebagai mood booster gitu? Itu penting, tapi tidak harus saya tiap hari menggunakan gitu ya. Jadi ada harinya, ada hari-hari tertentu di mana saya tidak dengar musik sama sekali. Di mobil selalu ada nggak? Ada, tapi saya tidak selalu itu. Karena saya kalau di mobil saya banyak telepon, tidur, jawab-jawab email atau WhatsApp juga sebisa saya, dan juga saya lagi belajar bahasa. Saya suka belajar bahasa. Bukan, bahasa Sunda itu bukan di mobil, tapi biasanya kalau saya bicara dengan teman-teman, saya tanya ini apa, ini itu apa, mereka mengajarkan termasuk dengan cara mengucap yang benar gitu. Karena kan agak khas gitu bahasa Sundanya kan, nya itu. E-nya itu saya nggak gampang buat saya. Ciumbuleit. Ciumbuleit. Itu paling susah itu kan. Atau apa? Reg. Reg tau? Nggak tahu juga. Nah, saya bukan orang Sunda. Tenang ya. Tenang itu reg. Tapi ada gitu, reg gitu ya. Menarik. Iya. Saya suka belajar bahasa. Memang dari dulu saya suka. Itu hobi gitu. Oh iya. Berapa bahasa sebenarnya kalau Pak? Oh, yang benar-benar lancar, saya secara spontan bisa kasih pidato sambutan dalam mengenai banyak tema itu ya tentu Jerman, Indonesia, Inggris. Itu lancar sekali ya. Kalau yang semi lancar itu Spanyol, Italia, Prancis. Yang baru mulai tadi ini masih sangat di bawah itu. Russian hanya bisa menyapa aja gitu. Yang saya lagi belajar terus terang itu bahasa Arab. Sebagai bahasa ya. Untuk bisa bicara dalam bahasa Arab dengan orang. Saya suka itu. Ya. Kalau anak muda sekarang sedang banyak belajar bahasa Rusia, Pak. Bahasa Rusia ya? Iya. Oh, kenapa bahasa Rusia ya? Nggak tahu. Mungkin karena setelah perang Rusia Ukraina itu kali ya. Wah. Jadi banyak ini Pak, banyak muncul di timeline itu bahasa Rusia untuk caption itu loh. Harashov. Iya. Tahu Harashov? Nggak ngerti. Baik. Saya kira memang hal-hal semacam itu menjadi inspirasi buat orang itu. Oh, saya belajar. Iya. Nah, juga kalau Korea ya pastilah. Karena Korea itu kena nyanyi. Iya. Banyak anak muda itu bisa bahasa Korea, dia nyanyi tapi dia nggak tahu artinya. Iya. Tapi dia nyanyi, dia ikutin K-pop itu. Iya. Kalau bahasa Rusia pasti orang kepingin tahu. Mungkin karena di Indonesia itu termasuk negara yang ada banyak Rusia loh. Banyak kan di Bali. Kalau saya tidak salah dengar, itu kurang lebih 20.000 orang Rusia ada di Bali. Iya, itu yang mereka bekerja di situ sebagai yang disebut sebagai digital nomad. Jadi dia bekerja di situ online, tapi dia lebih suka tinggal di Bali daripada di negara mereka sendiri. Maaf kata juga banyak troublemaker juga dari mereka. Iya betul, banyak yang juga melarikan diri. Kalau dia di Rusia mungkin udah dari wajib militer. Wajib militer dia dikirim di Ukraine. Mendingan lari ke Bali. Iya. Oke. Terakhir Pak, perlu disampaikan kepada warga Jabar, ya Tribuners yang warga Jabar tentang apa yang kepingin pesan-pesan dari Pak Ilham. Oh ya, Pak, silakan. Oh ya, situ ya. Oke. Ya, kalau menurut saya yang saya ingin sampaikan, kita tetap harus optimis terhadap masa depan. Ya. Karena kita saat ini sedang mengalami adanya masa sulit, di mana daya beli memang tertekan, dan kita bahkan melihat adanya gejala harga itu turun. Kita pikir itu baik ya, tapi itu sebetulnya indikasi pada bahwasannya masyarakat itu sebagian itu skeptis terhadap masa depan karena dia tahan uangnya, karena dia takut dia nanti nggak ada uang sehingga dia nggak mengeluarkan uangnya, dan pedagang itu menyesuaikan kepada keadaan. Jadi itu pesimisme ya.
Kalau Jadi optimis harusnya deflasi. belanja aja ya. Belanja aja. Iya. Karena dia tahun bulan depan nggak ada uang lagi. Kalau dia tidak. Jadi itu deflasi, namanya deflasi. Iya. Kan? Jadi deflasi itu adalah gejala yang sebenarnya menunjukkan adanya skeptisisme di masyarakat. Ya. Jadi kita tetap harus optimis karena aku yakin bahwasanya Indonesia itu punya masa depan yang baik. Memang tidak bisa kita dan Jabar tentunya. Ya. Iya, iya. Memang tidak bisa kita harapkan dalam sekejap, harus kita perjuangkan. Tapi itu saya kira daya juang itu kita punya dan kita juga punya daya saing dan kita mestinya pede bahwa kita mampu karena kita sudah menunjukkan berkali-kali kepada dirinya dan kepada dunia bahwasanya kita ini bangsa yang mampu yang bisa berjuang dan sebagainya. Ya bahwasanya ada pasang surut dalam kehidupan atau itu biasa. Negara mana yang tidak ada pasang surutnya? Semuanya ada. Iya, iya. Dan saya berharap insya Allah ya setelah kita telah melihat adanya pergantian pemerintah, karena saya kira sebagian daripada investor atau juga pelaku bisnis sedang dalam posisi wait and see, gitu ya. Dia mau tahu dulu bagaimana sih ke depannya. Jadi saat ini dia masih nunggu. Tapi begitu pemerintah baru ada, maka dia udah lebih mengerti bagaimana ke depannya. Jadi dia mulai berinvestasi, bekerja full lagi. Gitu. Lihat komposisi menteri. Persis ya. Jadi ini satu kesementaraan. Jadi jangan kita takut karena itu. Ini benar-benar sementara. Tapi saya yakin kok rakyat kita sabar. Ya. Dan mereka jangan cemas gitu ya. Itu saja. Dan khusus untuk anak muda, karena yang saya lihat anak muda itu saat ini tertekan juga, khususnya Gen Z dan milenial. Tapi Gen Z yang utama itu karena lapangan pekerjaannya. Semakin susah untuk mendapatkan lapangan pekerjaan. Ya, itu memang di waktu di mana banyak lapangan pekerjaan belum jelas seperti apa. Karena ini kan kita juga mengalami adanya perubahan dari segi teknologi ya. Kita kalau bicara mengenai inovasi kan ada yang kita sebut sebagai inovasi disruptif. Maksudnya ada hal-hal yang kita belum mengerti ya dampak kepada dunia kerja seperti apa. Contoh, gimana dengan artificial intelligence? Apakah ada beberapa jenis profesi akan terhapus sama sekali? Atau ini hanya sekedar alat untuk memberdayakan profesi-profesi yang kita kenal untuk membuat mereka lebih produktif dan lebih lebih inovatif. Mempermudah. Kalau saya berpendapat lebih ke yang terakhir ya. Kalau kita mendengar pendapat-pendapat daripada orang-orang yang mengembangkan AI atau artificial intelligence, kecerdasan buatan itu, mereka mengatakan bahwasanya ini alat bantu, bukan untuk menggantikan. Apalagi banyak diskusi yang sudah dilakukan. Janganlah kita menyerahkan pengambilan keputusan final kepada mesin. Karena itu mesin itu tidak ada jiwa. Dia itu hanya buat kriteria aja. Jadi ini mungkin satu hal yang saya mau nyambung yang terakhir dari saya benar-benar. Saya belajar dari bapak saya itu ada perlunya kita harus imtak dan iptek. Iptek jelas ya, ilmu pengetahuan. Itu perlu untuk menyelesaikan masalah. Imtak, iman dan takwa. Kalau mesin ada imtak nggak? Nggak ada kan? Dia hanya iptek saja, toh. Jadi bahaya. Kalau mesin membuat keputusan, sistem penilaian itu apa kita bisa programkan itu? Kalau menurut saya sih kemungkinan besar tidak bisa. Jadi ada hal-hal yang kita mengerti secara ada di dalam diri kita tanpa kita bisa memformulasikannya. Apalagi menjadi program, apalagi menjadi kriteria masuk dalam satu sistemnya itu susah. Jadi imtak dan iptek itu perlu dan itu tidak ada dalam mesin. Ya itu menurut saya harus kita ingat ya kalau kita menerapkan teknologi dalam bentuk apapun, human faktor manusia itu masih tetap harus ada. Tapi akan berubah. Jadi kita ini sebagai warga harus selalu menyesuaikan diri dengan perkembangannya. Jangan stagnan gitu. Jangan kira wah saya udah lewat sekolah, ya udah nggak usah belajar lagi. Ini sudah harus cukup. Nggak akan cukup. Kita baru berhenti belajar kalau kita mati misalnya. Ya, harus lifelong learning gitu ya. Itu penting sekali. Siap. Ya. Oke, Tribuners, sebenarnya saya ini masih punya waktu berjam-jam buat Ayo, lain kali. Kang Ilham, saya dipanggil Kang Ilham. Kang Ilham, ya, Kang Ilham. Jangan Pak atau Pak Habibie apalagi. Kirain Bapak kali. Sebenarnya saya masih punya waktu sebenarnya berjam-jam buat Kang Ilham ini. Tetapi ya pasti ya waktu kita nggak bisa, bukan punya kita juga waktu ini. Karena Kang Ilham pasti punya acara yang lain. Dan sebenarnya satu yang saya garis bawahi dari semua pembicaraan kami tadi adalah
ini yang saya suka adalah optimisme yang disampaikan Kang Ilham dengan melihat segala sesuatu yang kayaknya kita ini susah banget itu, tapi ya ada kriminalitas, penurunan daya beli, macam-macam. Nah, tetapi Kang Ilham menyampaikan sebuah optimisme bahwa ini hanya kesementaraan saja gitu ya. Pasti di waktu dekat atau menengah akan naik lagi gitu. Ya. Sampai jumpa teman-teman, kita akan bertemu lagi dalam wawancara yang lebih atau tidak kalah menarik dengan wawancara saya kali ini. Terima kasih, salam Tribun. Salam 3.